lagi di podcastnya Charlotte Mason Indonesia bersama saya Ayu Primadini yang gak terasa udah masuk ke episode 18 aja nih. Senang sekali ya rasanya karena lewat obrolan soal pendidikan karakter ala Charlotte Mason ini kami jadi bisa menyapa teman-teman semua di seluruh Indonesia atau bahkan yang sedang berada di luar negeri sekalipun. Nah, seperti biasa kan, saya akan ditemani oleh dua orang sahabat saya. Siapa mereka? Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Lili Presti. Senang banget nih bisa ikut lagi ya, ngeramein obrolan kali ini. Kali ini ada saya juga, Maria Sugio. Kalau nggak salah tema kali ini masih melanjutkan tentang instrumen pendidikan karakter ya, Yu? Iya, Mar, benar banget. Soalnya kemarin kan selama 3 episode berturut-turut kita udah ngebahas soal instrumen pendidikan Charlotte Mason. Nah, kali ini kita mau lanjut bahas instrumen pendidikan karakter CM yang ketiga, yaitu hidup gitu. Education is life gitu kan katanya. Nah, apa sih yang dimaksud CM dengan hidup di sini? Mengapa begitu penting sehingga dijadikan instrumen atau alat untuk mendidik pribadi seorang anak? Nah, supaya nggak berpanjang lebar lagi, langsung simak obrolan kami aja ya. Teman-teman, aku tuh kalau pas buka medsos kadang suka nggak habis pikir ya. Terus jadinya nanya-nanya dalam hati. Ini loh, aku kan sering nih menemukan fenomena terus misalnya pas lagi buka Facebook atau apa gitu ya. Aku tuh heran kalau misalnya lihat orang ninggalin komen, kata-katanya kasar gitu. Bayanganku nih, kalau orang yang ngerti lah permedsosan kan minimalnya itu pasti pernah mengenyam pendidikan gitu kan. Tapi kok kata-katanya, tingkah lakunya itu nggak mencerminkan orang yang berpendidikan. Nah, iya jadi di situ aku tuh jadi bingung gitu loh. Kok bisa seperti ini. Nah, kalau menurut kalian nih, kenapa kok bisa ada fenomena yang seperti ini tuh? Menurut kalian gimana? Iya, aku ngerti sih yang kamu maksud, Mas. Aku juga sering sih memikirkan hal yang sama ya kayak gitu. Ketika mendengar dan melihat sendiri gitu kejadian-kejadian yang ada di sekelilingku. Misalnya ya, contoh kecil aja seperti masih banyak aja gitu ya orang yang suka buang sampah sembarangan padahal udah tahu kalau buang sampah itu kan nggak baik, nggak sehat gitu kan. Atau misalnya kalau yang di dekat perumahanku tuh ada gitu loh segerombolan anak-anak muda itu yang hobi banget ngetrail gitu kayak cuma adu ribut gitu kan. Itu kadang tuh sampai lewat maghrib gitu. Aku tuh nggak habis pikir apa kurang kerjaan apa gimana gitu. Terus kalau yang sekarang itu yang sering kita lihat itu kan orang lagi seneng ya ngeprengin orang gitu atau ikut challenge nggak mutu gitu atau malah challenge yang bahaya gitu kan. Itu kan lagi ngetren banget tuh gitu. Kok kayaknya pentingnya apa gitu. Iya. Atau misal kalau kita kan taunya misalnya kalau anak-anak itu ya kalau pergi ke sekolah itu kan buat belajar gitu. Tapi kalau pulang kok dapat berita itu anaknya itu tawuran gitu. Gimana sih gitu. Dari hal-hal seperti itu kan kelihatan ya. Kok kayaknya itu ada jurang gitu antara praktek sehari-hari dengan teori-teori yang kita pelajari di sekolah. Ini kenapa ya kok bisa seperti ini? Kok kayaknya ada yang salah deh gitu dengan sistem pendidikan. Suka nanya-nanya gitu. Iya, jadi kayak ada slogan itu ya, orang tidak berpendidikan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya pendidikan itu kan seharusnya bikin orang jadi berperilaku yang lebih baik seperti yang tadi dibilang Lili gitu ya. Tapi apa yang diresahkan teman-teman ini kayaknya juga jadi keresahan CM sendiri sih. Karena kan kalau orang-orang kayak gini dianggap seharusnya sebagai orang yang terdidik gitu ya untuk melakukan hal-hal kayak gini. Nah, tapi jadi perlu dipertanyakan gitu kan, pendidikan apa nih yang selama ini didapati? Nah, kalau misalnya setelah didalami dan direnungkan, si Charlotte Mason akhirnya mendapati bahwa fenomena semacam ini nggak lain dan nggak bukan disebabkan oleh apa yang disebut sebagai malnutrisi atau busung lapar spiritual gitu ya.
Nah, kita nih para pendidik kan soalnya sukanya mikirin anak kita udah makan belum, udah bergizi belum makanannya gitu kan, orang tua kan sering gitu ya. Terus nah kita timbang deh tuh gizi anak, makanannya gitu, kita pikirin gimana caranya menyajikan makanan-makanan yang bergizi gitu. Terus kita yang seimbang, terus kita pantau kurva pertumbuhan fisiknya. Nah, tapi kita lupa mikirin soal apakah makanan untuk spiritualitas anak-anak kita ini sudah tercukupi apa belum? Ya kan? Nah, jadi akhirnya banyak orang yang bertumbuh dewasa, tapi fisiknya aja gitu. Spiritualitasnya nggak bertumbuh, jiwanya nggak bertumbuh. Jadi meski udah dapat gelar sebagai orang berpendidikan, tapi ya perilakunya masih kayak gitu, karena ternyata spiritualitasnya masih kelaparan gitu kan? Itu ya. Menarik ya soal spiritualitas ini ya. Yang sering dilupakan sih ya memang ya. Kalau kita pikir-pikir itu kan kita itu memang sering lupa sih kalau kita itu kan sebagai manusia utuh kan nggak cuma terdiri dari apa yang tampak dari luar gitu ya, fisik kita gitu. Tapi juga kita memiliki sisi rohani gitu. Nah, sisi spiritual ini yang sering luput dari perhatian kita ya, karena kita itu kan nggak kasat mata ya, kita nggak bisa lihat gitu. Nah, kalau dipikir-pikir ya, sebagai orang tua kita juga umumnya nggak sadar sih kalau kita itu lebih sering fokus memenuhi kebutuhan jasmani anak. Ya kayak Ayu tadi bilang kan, gimana supaya kita itu menyediakan makanan dengan asupan gizi seimbang gitu. Gimana supaya kita itu menyediakan lingkungan bertumbuh yang sehat dan bersih. Nah, gimana kalau misalnya penampilannya itu anak itu cakep gitu ya misalnya. Kalau bisa tuh ya penampilannya itu sesuai dengan apa ya yang sekarang itu ya, outfit of the day gitu ya misalnya, yang terkini gitu ya misalnya, ya kan gitu, semangat kan gitu, ngikutin gitu. Nah, kalau misalnya anak itu butuh atau pengen sesuatu itu ya minta ini, minta itu, kalau bisa ya kita sigap gitu memenuhinya gitu. Ketika kita sudah memenuhi semua kebutuhannya ya, kebutuhan fisik dan materinya itu, kita rasanya itu kayak merasa sudah cukup gitu loh menjadi orang tua yang baik. Padahal kita lupa kalau sisi spiritual seorang anak itu juga sebenarnya kan perlu diperhatikan gitu. Jadi kebutuhannya juga perlu kita penuhi gitu supaya secara pribadi dia itu bisa bertumbuh secara utuh gitu. Iya betul. Nggak cuma fisiknya aja. Berarti bertumbuh secara utuh ini kuncinya ya. Aku bisa paham sekarang korelasinya. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu banyak orang yang pikirannya sempit, kerdil, meski badannya dari luar tampak sehat kuat, itu kan sebenarnya efek dari pengabaian kebutuhan jiwa ya. Artinya kan meskipun secara jasmani badannya tumbuhnya sehat, tapi sebenarnya jiwa orang-orang semacam ini kering layu karena enggak dapat cukup asupan begitu ya. Betul banget. Iya. Soalnya namanya kehidupan itu kan pasti butuh makanan ya. Nah, kebayang dong kalau misalnya yang diberi asupan itu hanya asupan jasmani supaya terus bertumbuh secara fisik. Nah, kalau jasmani aja butuh makanan, berarti kan kehidupan jiwa pun juga butuh makanan. Nah, kalau Charlotte Mason bilang kan di balik eksistensi diri itu juga harus ada yang namanya daya dukung diri kan. Artinya namanya kehidupan itu membutuhkan asupan yang terus-menerus tertata gitu sesuai kebutuhan. Coba deh kalau kita ingat ya, kalau kita lihat anak-anak kecil kan, mereka tuh suka nanya apa aja gitu. Terus mereka suka mengamati ini itu gitu. Hal-hal kecil ditanyakan, sampai kadang-kadang kita yang ngeladenin tuh kewalahan sendiri. Ini kan bukti nyata ya bahwa sebenarnya pikiran anak-anak itu selalu lapar, selalu haus akan pengetahuan dan memang ingin dipuaskan gitu. Nah, makanya pikiran mereka ini selalu mencari sesuatu untuk direnungkan. Nah, sesuatu ini ya yang dinamakan ide atau gagasan. Kalau anak cukup dapat nutrisi ide, maka ya pikirannya terpuaskan kan? Gitu ya. Aku juga sepakat sih sama Maria soal bertumbuh secara utuh itu adalah kunci gitu ya. Tapi bukan bertumbuh yang sekadar bertumbuh juga sih. Harus ada kualitas-kualitas tertentu yang mesti terpenuhi. Artinya gini nih, jadi kalau misalnya kita mau sehat atau nggak mau sekedar bertahan hidup, kita itu kan nggak mungkin menyantap makanan itu kan asal-asalan gitu kan. Jadi harus ada nutrisi yang cukup kan dalam asupan makanan yang kita makan kan.
Nah, syarat ini juga berlaku baik untuk asupan jasmani fisik kita ya, maupun untuk asupan rohani kita gitu. Kalau misalnya lambung kita itu nggak asal kita jerjali ya supaya sekedar kenyang gitu, jadi pikiran juga yang nggak asal kita isi supaya kita itu sekedar tahu gitu. Jadi memang benar banget ya kalau kita ingin bertumbuh secara utuh, ya bertumbuh dalam arti kita bertumbuh secara bertahap, berkembang menuju kepenuhan diri tadi gitu. Kita sekedar memberi asupan saja itu belum memadai ya untuk bertumbuh secara optimal. Nggak cukup ya. Itu jadi teringat dengan contohnya Lili tadi yang soal membuang sampah ya. Aku yakin sih ya orang-orang yang kayak gini nih sebenarnya mereka paham ya faktanya ya. Teorinya juga pasti sudah tahu kan. Tapi ternyata sekedar tahu itu nggak jaminan ya menyentuh sampai titik kesadaran. Makanya ya kalau dipikir-pikir ya maklum aja, sekarang ini bisa kita maklumi gitu loh setelah paham kesadaran ini ya. Betul. Jangankan untuk hidup minim sampah, sesederhana membuang sampah di tempatnya pun kan nggak dilakukan. Jadi ya itulah mengapa ya kalau anak hanya diberi informasi faktual tanpa ide. Kata Charlotte Manson ini ibarat kita tuh nyuruh mereka makan serbuk gergaji, istilah dia itu. Seret gitu ya. Padahal nggak kebayang ya serbuk gergaji itu kayak apa gitu jadi makanan. Rasanya kan akal budi ini nggak mampu ya menyerap fakta-fakta yang nggak ada idenya gitu. Sama seperti tubuh yang nggak mampu menyantap serbuk gergaji itu tadi. Jadi sekedar cuma memberi informasi yang garing ternyata nggak akan pernah sampai menyentuh atau menggerakkan kedalaman hati, meninggalkan jejak dalam diri seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Iya betul banget sih. Karena ide ini kayak api gitu ya, nyala api gitu kan, butuh dipantik gitu. Kalau udah dipantik nanti dia menyala-nyala gitu di dalam diri kita gitu ya. Terus biasanya kalau ada ide udah mencengkram kita tuh rasanya kan jadi kepikiran terus gitu kita baru dapat ide apa terus harian pasti kita kepikiran gitu hal itu kan. Bahkan kita menjalani sesuatu dalam hidup ini kan ya basisnya ide toh. Maksudnya ide apa sebenarnya yang bikin kita tergerak melakukan sesuatu itu kan ya ide gitu. Aku jadi ingat itu loh, ingat ceritanya Tan Malaka. Waktu itu dia sampai tergerak banget untuk jadi pejuang gitu kan. Awalnya tuh dari dia tuh sempat baca potongan koran di perpustakaan sekolahnya gitu. Cuman satu potong doang gitu. Tapi pas dia baca tuh dia kayak langsung tergugah gitu. Wah ini kondisi rakyat Indonesia belum ada Indonesia ya, kondisi rakyat kok kayak gini ya, diperlakukannya kayak gini ya gitu. Nah tapi sepotong tulisan itu kayak udah terus masuk gitu ke benaknya, terus dia jadi kepikiran terus gitu. Terus sampai terus katanya tuh dia sekolah, dia belajar, dia ngapa-ngapain tuh dia pikirin terus kayak gitu. Nah jadi kebayang nggak sih maksudnya sepotong ide aja bisa demikian menggerakkan dia bisa jadi berjuang untuk sesuatu yang besar gitu kan. Nah kebayang gak sih kalau misalnya yang diasup anak-anak sehari-hari itu hanya serbuk gergaji atau fakta kering seperti yang Maria bilang tadi gitu kan. Gak heran dong kalau misalnya akhirnya anak-anak jadi kelaparan kan karena gak ada ide tadi gitu. Akhirnya ketika ada ide lain yang dalam tanda kutip kurang bergizi gitu kan ya langsung comot aja gitu kayak tadi misalnya ide tawuran gitu, terus ada seks bebas atau cinta-cintaan manis yang bikin kebablasan gitu kan, terus narkoba atau kegiatan-kegiatan lain yang self-destructive gitu kan, ini kan tampak menarik ya buat mereka yang lagi lapar ini ya. Ya daripada makan serbuk gergaji ya makan coklat super manis nggak apa-apa lah daripada lapar kan gitu. Padahal kan ya coklat manis ini kalau dimakan tiap hari kan ya ngerusak gigi, ngerusak tubuh juga gitu kan ya. Tapi ya gimana lagi orang lapar gitu kan. Iya toh, fakta-fakta gitu kalau memang garing itu memang nggak menarik toh ya. Akal budi ini memang jadi susah ya untuk mencerna. Jadi nggak heran sih kalau misalnya yang Ayu bilang tadi akhirnya anak tertarik dengan ide-ide yang lain-lain itu dan yang belum tentu baik gitu kan. Aku tuh ingat nih waktu sekolah dulu kan juga gitu. Kalau misalnya belajar gitu kan
materi-materi itu yang dipelajari itu ingatnya kalau pas mau ujian doang gitu kan, karena malamnya mulai ngapalin. Tapi ya sudah, kalau setelah itu ya lupa semua, nggak ada yang membekas menjejak dalam diriku itu, nggak ada, ya hilang, ya benar-benar hilang gitu. Cuma bertahan semalam ya. Iya, ya setelah ujian paginya kelar ya sudah gitu kan. Ya aku jadi inget tuh sama perkataan CM ya, dia juga pernah bilang di volume 1. Katanya jika tujuan pengajaran adalah untuk memperkaya anak dengan ide-ide, maka setiap proses belajar mengajar yang tidak berhasil menambahkan pada perbendaharaan benak anak satupun imaji mental baru, kegiatan itu telah gagal mencapai sasaran. Tiap pagi yang dilewatkan anak tanpa menerima satu ide baru adalah pagi yang terbuang percuma. Betapapun seriusnya siswa kecil kita itu dibuat memelototi buku-bukunya. Ngeri ya. Berarti kan ide ini kan sesuatu yang berdaya hidup ya untuk akal budi ya. Meski nggak nampak gitu ya, nggak kasat mata, tapi kehadirannya kan bisa kita rasakan gitu. Kita membaca lalu tergugah oleh sesuatu pemikiran yang kita baca, lalu ya kita ingin melakukan sesuatu itu gitu. Disitulah ide ini kan bekerja dalam pikiran, seperti tadi Tan Malaka kan cuma baca sepotong koran gitu kan, yang memantik pikirannya untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia gitu kan ya, sekitarnya gitu. Ide ini menggugah dan mengubahnya sebetulnya dari dalam ya. Jadi cara kerjanya itu ya seperti kuman ya, dia itu ya. Jadi kalau kita sebut tuh ibarat kuman spiritual ya, ide hidup itu. Sesuatu yang sesuatu yang bisa bertumbuh, menggerakkan pribadi kita itu untuk ya berbuat, ataupun nggak cuma berbuat sesuatu sih, juga menolak sesuatu ya yang nggak sesuai dengan prinsip kita kan. Gitu. Jadi sesuatu yang memantik benak kita gitu untuk berpikir lebih jauh atau berefleksi, atau sesuatu yang suatu saat ketika ketemu konteks atau situasi yang tepat gitu, seperti Tan Malaka tadi ya, dia melihat situasi yang ada di sekitarnya itu, dia selalu siap untuk bergerak gitu, atau dia punya pegangan gitu dalam bersikap gitu. Jadi kupikir udah saatnya lah ya kita itu melihat pendidikan dengan kacamata yang baru ya, bukan cuma sekedar pendidikan itu tujuannya untuk menggembleng akal budi anak gitu ya, untuk mengeluarkan sesuatu, tapi juga yang paling penting itu kita harus memperhatikan pasokannya dengan asupan ide-ide yang cukup ya, sebab namanya akal budi itu kan hanya bisa bekerja kalau kita beri makan gitu. Jadi pendidikan harusnya berbasis ide ya. Berbasis ide. Nah, ide seperti apa nanti kita bahas di segmen 2 ya. Tadi kita kan udah ngomongin ya soal pentingnya memberi makan pikiran supaya benak ini bertumbuh. Juga udah membahas bahwa yang namanya pikiran ini hanya bisa dipuaskan dengan asupan ide atau gagasan. Tapi yang namanya ide kan kesannya abstrak banget ya. Jadi kita nih kayaknya butuh ngomong yang konkret ini. Menyediakan asupan ide untuk anak itu seperti apa toh? Nggak kebayang gitu kalau nggak dikasih contoh. Iya. Kan tadi udah kita sampaikan kalau memang pendidikan itu kan seharusnya berbasis ide. Nah, kalau mau sederhananya sih sebenarnya bisa kita bilang gini, kalau pendidikan itu idealnya itu menjadi perjamuan buku-buku bermutu gitu. Nah, buku-bukunya itu mengandung asupan ide hidup tadi gitu. Kita tadi kan kita udah ngobrolin kan soal kalau bertumbuh itu ya nggak bisa asal bertumbuh. Supaya memenuhi kriteria itu, ide yang masuk ke dalam benak anak itu ya memang nggak bisa sembarangan gitu. CM juga kan meminta kita itu menyajikan semua ide terbaik ya, semua kekayaan hikmat umat manusia, semua pemikiran-pemikiran besar yang pernah ada sebagai makanan bagi akal budi anak kan. Tuh. Nah, menurut CM kan hanya pendidikan seperti ini nih yang bisa memenuhi kebutuhan pribadi anak kan sebagai manusia utuh. Gitu. CM kan pernah bilang ya, katanya pemikiran-pemikiran terbaik dari sepanjang zaman itu kan tersimpan di dalam buku gitu kan. Iya. Tapi kan kita sadar ya sebagai orang tua atau pendidik itu kan pengetahuan yang kita miliki ini kan terbatas gitu.
Kalau kita cuma mengandalkan pengetahuan yang kita miliki sih pastinya mustahil ya. Makanya kita menggunakan buku-buku terbaik yang bisa kita dapatkan itu untuk diberikan pada anak-anak ya. Untuk memasok akal budi mereka dengan asupan yang cukup gitu. Ternyata tetap ada syaratnya ya Lia. Kalau tadi tumbuh itu ya harus utuh gitu ya. Kalau memberikan ide pun harus yang bermutu gitu ya. Benar. Berarti nggak bisa ya sembarangan buku diberikan ke anak. Ini kan kalau dulu kan aku tuh sering dengar soal ya yang penting prinsipnya anak tuh suka baca gitu, yang penting anak bisa membaca gitu. Ternyata nggak cukup ya berpegang pada prinsip semacam itu ya. Sebab ternyata kualitas asupan yang dicerap oleh pikiran itu ya berpengaruh pada pertumbuhan gitu ya. Artinya bukan hanya bukunya, tapi harus tahu juga ide yang ditawarkan di buku itu apa gitu. Betul. Nah, kalau dalam metode CM, makanya ini disebut dengan living books gitu, living gitu. Jadi di dalam buku itu ada daya hidup gitu. Nah, buku-buku yang kayak gini nih kayak anak menyantap makanan segar gitu, terus di dalamnya masih banyak vitaminnya, masih banyak enzimnya. Jadi kalau akal budi kita mencerna buku-buku itu, terus rasanya langsung terasa segar gitu, terasa kualitas gitu. Nah, ini sama kayak tubuh kan. Tubuh kan kalau menyerap makanan yang bergizi juga kan jadi kayak gitu ya, jadi seger, jadi sehat. Nah, kalau tubuh kita sehari-hari hanya makanan yang sifatnya sampah ya, apa misalnya hanya makan snack ringan gitu, makan kerupuk, makan coklat tadi gitu kan ya. Kebayang dong tubuh tuh jadi kayak apa ya, mungkin dapat energi dari gula gitu, tapi kan ya loyo lah gitu, jadi cepat sakit, cepat kena virus menumpuk penyakit ya Ayu ya. Betul. Nah sama dong pikiran juga kayak gitu. Jadi kalau sehari-hari yang tersedia bagi anak-anak hanya buku-buku teks yang garing, yang sekedar gitu, yang isinya cuma ringkasan, yang gizi idenya tuh udah diperas sedemikian rupa gitu, sehingga nggak memantik untuk dipikirkan gitu, cuman menggoda untuk dihafal demi ujian kan gitu kan. Itu kan ya gimana punya ide untuk dipikirin gitu kan jadinya. Tapi ini kalau misalnya kita mau tahu nih ya, kita mau membedakan nih, ini buku yang kira-kira yang bagus untuk diberikan ke anak, ini nggak pas untuk diberikan ke anak, kayaknya orang tua mesti tahu dulu dong ya ciri-ciri buku yang tadi dinamai bermutu atau living tadi itu yang seperti apa gitu kan. Ciri-ciri living books gitu ya. CM bilang sih kalau buku-buku semacam ini biasanya itu kan disajikan dalam bentuk yang sastrawi gitu, dan sifatnya itu tidak menggurui pembaca. Lalu karena apa ya, di dalamnya itu kandungan bukunya itu ya syarat dengan gagasan-gagasan hidup ya. Jadi benak kita atau benak anak ketika membacanya itu seolah digerakkan ya, entah untuk mengingat, membayangkan atau merenungkan apa yang sedang dia baca gitu. Pernah nggak misalnya kalau kalian membaca buku itu lalu setelah selesai membaca pikiran kalian tuh nggak bisa berhenti gitu memikirkan apa yang kalian baca? Itu enak banget rasanya tuh kayak apa kayak langsung plak gitu masuk gitu, kayak terpikat gitu atau masuk ke dalam ceritanya gitu kan. Terus saking mendalamnya gitu ya kesan yang ditorehkan, meskipun sudah lama dibaca itu, tapi ide-idenya itu yang ada di dalam buku masih nempel terus dalam ingatan gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nah kurang lebih seperti itu sih buku yang dinamai living books itu ya, dan efeknya terhadap akal budi kita itu ya seperti itu gitu. Aku jadi ingat nih, waktu aku SD dulu sekitar kalau enggak kelas 2, kelas 3 tuh, waktu itu kan ya belum ngerti ya living book itu kayak apa, tapi aku punya pengalaman nih dengan buku semacam ini. Jadi waktu itu aku tuh minjem buku ceritanya temanku, dia tuh bawa ke sekolah kan. Judulnya yang itu yang Laura Ingalls yang Rumah Kecil di Rimba Besar itu loh. Yang pertama ya. Yang pertama. Nah, seingatku waktu baca itu aku begitu terkesan gitu dengan ceritanya, yang membayangkan hidup di hutan tuh seperti apa, kayak asik gitu kan. Cerita masa kecilnya Laura sama Mary itu. Nah, tapi karena aku cuma pinjem ya, setelah itu aku kembalikan. Terus setelah itu aku tuh ingat-ingat lagi, memang dulu tuh aku pernah baca buku kayaknya menarik banget tuh, buku apa ya, judulnya apa, aku nggak berhasil gitu loh ngingat siapa pengarangnya, judulnya apa itu nggak berhasil, tapi
ceritanya ingat gitu ya. Ceritanya ingat, ada beberapa bab dalam buku itu yang sangat mengesan gitu ceritanya, yang pesta dansa di rumah kakek, terus yang Natalan itu, terus pergi ke kota itu aku inget banget gitu loh. Terus ilustrasinya itu aku inget gitu. Nah, ketika aku SMP nih, di perpustakaan sekolahku itu kebetulan ada buku-bukunya Laura Ingalls, koleksinya gitu di situ. Tapi judul buku yang sama yang pernah aku baca dulu nggak ada gitu loh. Nah, ketika aku buka satu buku itu yang kalau nggak salah yang judulnya Musim Dingin yang Panjang tuh, aku kan lihat ilustrasinya, aku tuh langsung gitu loh, kok kayak ini kayak kayak yang dulu ku baca. Jadi goresan-goresan arsirannya si Garth Williams tuh kayaknya itu membekas banget gitu kan dalam benakku gitu kan. Jadi aku tuh mikir, jangan-jangan ini buku yang dulu sama ya, yang pernah aku baca gitu kan. Tapi terus di bagian belakang kan memang ternyata itu kan serial ya, 1, 2, 3 gitu. Aku langsung, oh ya ampun, ternyata ini loh dulu yang aku baca. Pengarangnya ini, baru aku tuh tahu gitu loh. Tapi ya itulah. Karena padahal udah lama ya, Mar? Udah lama, jadi kelas 2 SD, kelas 2 atau enggak, kelas 3 gitu loh. Itu saking berkesannya nempel gitu ya di akal budimu ya. Benar. Terkesan banget aku waktu itu. Gitu. Nah iya ya, kayak gitu tuh living books tuh. Nah selain ceritanya yang bisa nempel di akal budi kita, kadang-kadang juga ilustrasinya ya, seperti yang tadi ilustrasinya Garth Williams tadi kan. Kalau salah satu ciri living books ini juga memang ilustrasinya tuh mendalam gitu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh ilustratornya gitu. Dengan catatan kalau bukunya berilustrasi ya kan, nggak semua living books itu juga harus ada ilustrasinya. Aku jadi tergelitik sih dengan yang dikatakan Lili tadi loh. Kalau living book itu kan sifatnya nggak menggurui pembaca ya. Kayaknya nih bisa dijelaskan lebih lanjut, Li. Atau Ayu. Soalnya banyak nih kita temukan buku-buku cerita anak yang sekaligus disertai dengan pesan-pesan moralnya. Itu gimana itu? Seolah-olah kalau nggak ada pesan moralnya tuh gimana gitu ya. Iya, kurang lengkap gitu kan. Iya, kalau Charlotte Mason sebenarnya kan prinsip pertama dalam filosofi CM ini kan anak itu born person ya, terlahir sebagai pribadi. Artinya dia punya pribadi utuh gitu. Dia punya akal budi yang memang punya kemampuan mencerna lah gitu. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan mencerna, berarti ya sama sih kayak tubuh juga ya. Kita yakin kan anak-anak dari kecil udah punya lambung gitu. Jadi kan kita nggak usah dong mencernakan makanan untuk masuk ke dalam lambungnya dia gitu. Sama kalau akal budi pun gitu. Kalau idenya itu berharga, maka akal budinya dia otomatis bisa langsung bekerja kok untuk mencerna ide-ide itu gitu. Jadi kita orang tua tuh nggak usah capek-capek deh menjejalkan nilai-nilai moral apa yang ada di dalam buku itu, atau bukunya nggak perlu yang eksplisit banget gitu kan nilai-nilai moralnya gitu. Atau misalnya cerita ini mengajarkan bahwa sebagai anak-anak kalian tidak boleh mencuri gitu kan, itu eksplisit banget ya. Seolah-olah tuh kalau kata CM kita tuh merendahkan kapasitas intelektual dan moral anak-anak gitu. Seolah-olah anak nggak bisa nangkap sendiri pesan yang ada di dalam buku itu gitu, sehingga harus benar-benar secara terang-terangan dijelaskan gitu. Itu ibaratnya kayak makan, tapi makanannya udah dikunyahin dulu gitu sama si penulis buku atau sama orang tua, kalau orang tuanya ngejelasin lagi dalam-dalam gitu kan gitu. Makan udah ada makanannya sebenarnya bergizi tapi udah dikunyahin terus baru dikasih ke anaknya gitu. Iya. Kebayang ya kalau misalnya udah pesan moralnya gitu udah dilolohkan gitu, udah dijejalkan itu kok kayaknya itu ya bikin malas mikir juga kan gitu kan, udah dipikirkan sama, udah secara eksplisit dipikirkan sama bukunya gitu kan ya. Kebayang juga kalau ibarat kalau misalnya makanan itu ya, kalau kita udah
kunyahkan terlebih dahulu itu rasanya ya apa sih gitu ya kan, pastinya menjijikkan ya dan nggak mengundang selera gitu. Kayak gimana anak-anak mau berpikir ya kalau misalnya dari awal dia udah diberikan sesuatu yang encer banget gitu kan. Iya. Kayak gigi gitu aja kalau dikasih makannya bubur, terus kan gimana mau punya kemampuan mengunyah juga kan. Iya benar. Tapi seringkali loh tanpa sadar kita itu sering melakukan gitu sebagai orang tua. Misal karena nggak secure, itu sebenarnya bentuk insecurities kita ya. Jadi kayak khawatir misalnya anak itu nggak dapat besar moralnya gitu. Iya. Kita pengennya anak-anak langsung nyerap gitu. Iya. Atau nggak sabar dengan proses. Anak-anak kok kayaknya nggak bakal sampai deh mikir sampai ke sana, terus kita khawatir akhirnya kita tunjukkan caranya mikir ke sana gitu kan misalnya gitu. Makanya kalau CM itu kan nggak pernah lelah ya dia mengingatkan batasan peran kita sebagai orang tua kan, supaya nggak sampai mencederai kepribadian seorang anak itu yang sebenarnya utuh gitu, mampu gitu loh secara intelektual dan mental gitu mencerna pengetahuannya secara mandiri gitu kan. Dalam kaitannya ya dengan soal menggelar perjamuan buku-buku yang bermutu, itu tugas orang tua ya sebenarnya cuma sebatas menyuplai mereka kan dengan sebanyak mungkin dan seberagam mungkin ide-ide luhur inspiratif gitu. Nah, tugas mencernanya ya itu ya tugasnya anak-anak gitu. Betul. Ya, sebagai orang tua ya kita ini ya berhutang untuk menyuplai mereka dengan buku-buku yang memberi kesempatan kan pada mereka itu untuk bertatap muka atau bercakap-cakap ya secara langsung dengan pemikiran-pemikiran orang besar gitu. Tapi nih catatannya ya, soal ide-ide mana yang akhirnya akan anak pilih sebagai inspirasi hidupnya, itu urusan mereka, bukan kita yang mengatur atau menentukan gitu. Tapi misalnya nih ya, setelah anak dibacakan atau membaca sendiri satu living book itu, ternyata dia menangkap poin yang sama sekali berbeda dengan yang kita harapkan, itu gimana? Gak apa-apa ya? Sebab kalau satu cerita itu tidak disimpulkan, kan sifatnya bisa multitafsir toh. Itu yang mengkhawatirkan ya banyak orang tua ya. Ini anakku dibacain buku ini dia malah suka sama penjahatnya gitu kan. Iya gimana coba. Iya, aku kemarin baca tulisan Jane Nelson punya Positive Discipline itu kan, dia bilang menarik sih, ini ada kaitannya nanti juga dengan educationist discipline juga sebenarnya. Karena kadang-kadang kita tuh orang tua kan kepikirannya adalah bagaimana kita menyuguhkan informasi, tapi kita lupa bagaimana cara ngelatih mereka berpikir gitu. Padahal sebenarnya dengan kita menyajikan ide-ide dalam living books ini, itu kan kita juga sebenarnya sedang melatih mereka proses berpikir mereka kan gitu. Emang rasanya mungkin tidak akan menyerap langsung gitu apa yang disajikan gitu, atau mungkin apa yang dia serap berbeda dengan yang kita harapkan, atau bahkan mungkin kalau kata Cem itu dia menolak 9 dari 10 ide yang kita tawarkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, memang anak-anak itu kan pribadi yang utuh ya, mereka itu unik, setiap anak itu unik, setiap anak itu ya pribadinya misterius gitu. Yang satu mungkin suka ide ini, yang satu mungkin ide itu gitu, ya kita nggak bisa maksa. Tapi satu poin penting yang menurutku juga harus kita ingat adalah selama kita menyajikan ide itu secara rutin terus-menerus gitu. Misalnya hari ini dia berpendapat bahwa misalnya mencuri itu perbuatan baik gitu. Maka setelah besoknya dia baca lagi, dia bisa berubah kok gitu. Ide itu masih bisa berubah gitu. Selama kita terus-menerus ya menyajikan ide-ide yang hidup itu ya. Karena anak dipaparkan dengan beragam ide tadi ya, jadi dia terus akhirnya juga pikirannya akan terus mengolah dan berkembang terus gitu kan ya. Nah beda kan kalau misalnya kita hanya memaksa anak untuk menyerap satu ide gitu kan. Nah nanti gimana coba kalau misalnya mereka gede, mereka jadi tidak punya kemampuan untuk mengolah ide-ide gitu kan, ide-ide. Iya, sehingga ketika mereka dewasa, mereka ketemu teman gitu, ketemu peer pressure, terus ketemu informasi yang banyak gitu, mereka jadi asal serap apapun yang mereka dapat itu gitu, karena hidupnya hanya mengikuti arah apa nih, hanya mencari orang yang mau mengunyahkan suatu ide buat dia gitu, supaya dia tinggal telan aja gitu kan. Ini kan malah jadi lebih pikirannya juga jadi sempit kan. Ya emang sih ya, kita harus sadar penyakit kita orang tua nih memang cepat menawarkan opini ya. Pada cuma
menyediakan ide manusiawi. Iya, makanya kan itu CM mengingatkan banget kan kalau tameng kepribadian ini yang dimiliki oleh setiap anak itu sejatinya kan jadi pengingat bahwa kalau pemain utama dalam proses belajar itu ya anak sendiri kan, bukan orang tuanya, betul, gitu. Poin penting itu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin ide ini kan nggak hanya garis bawah ya, ini nggak hanya dari buku gitu kan ya. Buku ini memang penting banget sih, karena buku kan melintasi ruang dan waktu ya. Dari buku itu kita bisa ngobrol sama orang yang entah hidup tahun berapa atau di belahan dunia mana gitu kan. Tapi selain dari buku kan kita juga bisa ya dapat ide dari orang-orang di sekitar kita dengan ngobrol atau diskusi, terus ikutan workshop gitu misalnya kan ya. Atau mungkin ya sekedar ngamatin aja gitu perilaku seseorang gitu, kesehariannya gimana gitu. Aku tuh selalu ingat mama mertuaku ya, dia nih nggak suka baca buku emang gitu, tapi hobinya nih berkawan gitu. Dia cepat banget akrab gitu sama orang, dan uniknya setiap kali dia berkawan sama orang ini dia selalu menempatkan diri sebagai pembelajar. Gitu. Jadi dia suka mengamati seseorang itu, apa sih yang bikin hidup orang itu mulus gitu, bahagia gitu misalnya. Atau kenapa sih orang itu sabar banget? Oh, ternyata orang itu sabar banget karena begini-begini gitu. Diajak ngobrol gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang kan dia ini orangnya sabar gitu ya, tapi dia bilang aku tuh dulu nggak sabar loh gitu, aku dulu emosian gitu. Loh, terus kenapa bisa berubah gitu kan, aku tanya. Terus dia bilang, ya aku terinspirasi dari kawanku atau dari budeku gitu. Dia bilang, aku perhatiin kenapa mereka bisa sabar. Terus dia jadi kepikir, oh kalau mereka bisa sabar kenapa aku nggak bisa ya gitu. Akhirnya dia mendidik dirinya untuk jadi pribadi yang lebih sabar, nggak emosian gitu. Nah kalau aku lihat di sini, ide untuk pertumbuhan dirinya ini dia dapatkan dari orang lain gitu. Idenya tuh dari orang lain gitu. Bisa gitu juga kan ya? Iya, tapi bisa banget yuk. Jadi memang sumber ide itu kan nggak cuma buku ya, gitu. Living ideas itu kan, namanya kan living ideas. Nah selain dari buku itu kan misalnya contoh ya dari alam juga ya kan. Ketika kita misalnya ke alam itu kan kita itu kan secara nggak langsung itu kan mendapat suguhan ide-ide hidup ya, yang sumbernya itu kan langsung dari Tuhannya. Misalnya kita melihat macam-macam bentuk daun aja gitu ya, yang beda-beda dan unik-unik, itu kan kayak menunjukkan betapa kaya banget ya alam itu gitu. Terus Tuhan itu ya juga maha kaya gitu kan. Atau kita misalnya melihat keteraturan gitu di alam, atau keharmonisan yang terjadi di alam gitu. Nah itu sebetulnya kan ide-ide kayak gitu kan kita dapatkan juga dari alam kan gitu. Banyak sih kalau misalnya kita renungkan dan kita kasih contoh itu bisa panjang ya. Iya betul. Tapi artinya alam juga bisa jadi sumber ide. Jadi sumber ide. Benar. Iya. Emang sih ya, metode CM ini memang percaya sih kalau sumber ide itu bisa dapat dari mana-mana, dari macam-macam. Hanya dari lukisan, dari musik, dari handicraft, puisi, ya macam-macam sih memang. Nah makanya kan poinnya di dalam metode CM itu anak itu harus dapat kurikulum yang kaya. Nah ini nih kurikulum kaya, tapi jangan dibahas sekarang Mar, soalnya nanti panjang. Panjangan ya. Nanti kepanjangan podcast episode ini gitu kan. Kita simpen aja nih buat episode selanjutnya kali ya. Oke siap. Jadi kapan-kapan kita bikin episode khusus soal menggelar perjamuan ide ini ya. Betul. Nah oke, sementara cukup sampai sini dulu kali ya. Mudah-mudahan teman-teman udah dapat ide tentang ide nih. Ide tentang ide itu apa sih, gimana cara kerjanya gitu. Kalau emang masih ada pertanyaan, boleh kok lempar pertanyaan ke Facebook grupnya Komunitas Charlotte Mason Indonesia ya, atau leave comment di Instagramnya Charlotte Mason ID gitu. Pasti nanti kita jawab gitu. Siapa tahu nanti kan komentar atau pertanyaan teman-teman nih bisa jadi ide buat episode selanjutnya. Jadi nanti bisa kita bahas lebih dalam ya gitu. Ditunggu ya nanti komen atau pertanyaannya nih. Kadang-kadang kita butuh masukan ya. Iya benar. Butuh pemantik. Ya betul. Oke deh, tetap pantengin podcastnya Charlotte Mason Indonesia ya teman-teman. Siapa tahu bisa dapat asupan ide untuk terus bertumbuh jadi orang tua ataupun jadi pribadi yang lebih baik lagi.
Saya Ayu, juga ada Maria dan Lily. Undur diri dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.